Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan kita dapat beribadah di tempat ini dengan keadaan yang baik. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita mau nyatakan lagu ini bersama-sama. Kau Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, nyatakan bersama-sama. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan
sungguh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan kita mau nyatakan lebih sungguh lagi. Nyatakan bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita mau puji dan besarkan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau selama ini kita bisa dapat hidup, kita dapat berbakti bersama-sama, saya percaya bahwa bukan karena kuat dan gagah kita pada hari ini, tapi karena kebaikannya yang selalu menyertai kehidupan kita, karena anugerahnya yang selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Kami datang meninggikan Engkau, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau begitu baik, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sungguh ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami ada Tuhan pada hari ini semua karena anugerah kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kami dapat berbakti kembali Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan datang Tuhan dengan sukacita Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Tuhan Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar konsentrasinya kami Tuhan hanya ada pada-Mu Tuhan.
Segala gangguan kuasa gelap Tuhan yang mengganggu pikirannya kami Tuhan, hatinya kami Tuhan, untuk kami tidak fokus dalam beribadah Tuhan pada hari ini Tuhan, kau patahkan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah bekerja Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami menyerahkan seluruhnya di dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami siap Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata bersama-sama. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh Bapak Ibu berikan salam ke kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, amin. Amin, kita mau puji Tuhan, kita mau besarkan nama Tuhan. Karena dengan Tuhan kita bisa melalui satu proses demi proses lagi, amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari saya mau mengajak kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Nyatakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu Tuhan, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari nyatakan bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku. Nyatakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, nyatakan kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ada amin Bapak Ibu. Kita dapat melalui kemuliaan dari kemuliaan sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita mau nyatakan kembali sambil mengangkat tangan, nyatakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Nya tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan,
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari nyatakan bersama, Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. kota perlindungan. Mari semuanya Bapak. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah takkan berubah. pernah Yes. berubah. Hatiku percaya. Percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita mau nyatakan kembali, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota. perlindungan. Semua nyatakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dalam kehidupan kita. Boleh sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita mau nyalakan kembali. Sambil mengangkat tangan kita nyatakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Yes. walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah Hati berubah. kami percaya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama katakan dengan saya haleluya. Haleluya. Tuhan kita ajaib, amin Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, GPDI Sahabat Allah. Berikut pengumuman sepanjang minggu ini.
Ibadah minggu depan hanya diadakan 1 kali pada pukul 8 pagi. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah gereja anak Bleskit dilakukan secara tatap muka. Ibadah dilaksanakan 2 kali, untuk Bleskit 1 pada pukul 7 pagi dan Bleskit 2 pada pukul 9.30 pagi. Setiap minggu pertama, diadakan ibadah gabungan antara Bleskit 1 dan 2. Ibadah dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Ibadah youth akan dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pada pukul 13.30 di gereja. Ibadah BIC akan dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 19.30 di gereja. Ibadah pelwap akan diadakan Rabu ini pada pukul 3 sore di gereja. Ibadah Naomi akan diadakan minggu depan. Ibadah dilaksanakan setelah ibadah perjamuan kudus. Ibadah Naomi akan diadakan minggu depan. Ibadah dilaksanakan setelah ibadah perjamuan kudus. Ibadah GPDI Sahabat Allah cabang Pantai Indah Kapuk akan dimulai kembali pada hari ini, Minggu 29 Januari 2023 pukul 6 sore, dilayani oleh Pendeta George Ferry. Menara doa diadakan setiap hari Selasa dan Sabtu, setiap Selasa pada pukul 7 malam dan Sabtu pada pukul 10 pagi. Doa terbuka untuk umum. Doa Pondok Daud adalah pujian penyembahan kepada Allah, di mana kita sebagai umat Allah memusatkan kehidupan kita kepada Allah melalui doa dalam pujian dan penyembahan. Doa Pondok Daud diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Berdoa dilakukan di ruang Abraham dan doa terbuka untuk umum. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau memberikan kesaksian sedikit. Boleh ya, waktunya saya minta 2-3 menit ya Bapak Ibu. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, pada awal tahun 2023 kemarin saya berdoa kepada Tuhan dan saya bilang terima kasih Tuhan bahwa saya bisa melalui tahun 2022 dengan baik. Meskipun banyak kesulitan tapi saya melalui tahun 2022 dengan baik. Dan saya berdoa kepada Tuhan, tahun 2023 ini saya percaya Tuhan bahwa perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan saya, penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan saya. Tuhan selalu berjalan bersama dengan saya, Tuhan. Itu aja Tuhan maunya saya. Oke, singkat cerita saya berdoa selesai. Nah, pada tanggal 9 Januari Bapak Ibu, saya mengalami sedikit kecelakaan. Sedikit kecelakaan yang membuat mata saya menjadi seperti ini. Boleh ditampilkan? Ya, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Udah ditutup dong, serem. Ini Sincia duluan mata saya. Jadi kurang lebih saya mengalami kecelakaan seperti itu karena saya menabrak pintu kaca mobil Bapak Ibu. Singkat cerita pada malam hari saya berdoa kepada Tuhan sambil saya memegang mata saya seperti ini. Saya bilang, Tuhan saya berserah kepada Tuhan. Ini mata Tuhan yang ciptakan, ini mata Tuhan yang berikan. Tapi kalau boleh Tuhan, saya kan masih muda nih, saya sambil curhat ceritanya. Saya kan masih muda nih Tuhan, saya masih mau menggapai mimpi saya, jangan sampai terjadi sesuatu pada mata saya Tuhan. Tapi ya kehendak Tuhan lah saya bilang gitu kan. Di dalam doa saya, dalam tangisan saya, dalam kesendirian saya pada waktu itu, saya berdoa seperti itulah kurang lebih Bapak Ibu. Karena saya baru pertama kali mengalami hal-hal seperti ini. Nah singkat cerita besok pagi saya ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit dan dicek semuanya, puji Tuhan Bapak Ibu, kornea mata saya tidak terganggu sama sekali, hanya pembuluh darah di bagian bola mata putih saya pecah. Jadi membutuhkan waktu penyembuhan itu 2-3 minggu. Sampai sekarang sudah hampir normal mata saya. Puji Tuhan, Tuhan baik gitu. Mungkin ini satu kejadian yang biasa saja bagi orang-orang yang sudah pernah mengalami hal-hal seperti ini. Tapi bagi saya ini kejadian hal yang tak terduga. Karena saya baru pertama kali mengalami hal yang seperti ini. Karena mata cuma 2 ya. Kalau ceritanya kalau misalnya ini kan tinggal 1 gitu kan ya. Jadi saya agak gimana gitu kan. Sama
dari pengalaman yang saya alami ini, saya sungguh merasakan Tuhan ada bersama dengan saya. Dalam proses ketika saya kecelakaan segala macam, saya berdoa sama Tuhan. Saya sungguh merasakan bahwa Tuhan ada di dalam setiap prosesnya hidup saya, Bapak Ibu. Saya sungguh merasakan bahwa di dalam kelemahannya saya, justru kuasanya Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan saya. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada yang memiliki masalah, pergumulan atau apapun, Bapak Ibu percaya Bapak Ibu kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang gak pernah meninggalkan kita sekalipun. Mau masalah apapun mungkin kita bisa hadapi. Tapi kita bisa hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Prosesnya itu membuat kita semakin mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Kita menjadi sadar bahwa wow, Tuhan kita itu sangat baik. Tuhan kita itu gak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya. Oke. Kita akan mendengarkan pengumuman BIC terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ada? Ya. Waktu dan tempat saya berikan. Kita menikah 21 tahun 19 Februari 2020. Untuk saya challenge-nya tuh yang paling berat di pernikahan yang kelima ya. Tahun kelima. Iya, artinya bener-bener tuh masa-masa dimana kita ngalamin ujian banget ya. Dimana saya pribadi pun udah pengen ninggalin aja deh udah kalau pernikahan kayak gini. Untuk para istri ya sebaik apapun suami kita, kalau kita udah berjalan dalam ego, ya dalam kesombongan kita tanpa kita sadari, ya pasti ujungnya pasti akan berakhir dengan perpisahan lah yang pasti gitu loh. Tapi yang pasti tidak ada pasangan yang sempurna. Pasangan kita hanya sempurna sebelum kita nikahi kan. Tidak ada pernikahan tanpa konflik. Kalau memang kita pengen punya kerinduan tertentu, kita harus berani bilang. Itulah pernikahan sebenarnya. Esensinya, hariannya, prakteknya di situ. Nah, banyak pernikahan tidak terlatih bagaimana konflik dengan cara yang benar. Semua perselingkuhan dimulai dari sebuah pembicaraan. Para suami harus belajar untuk mendengarkan istrinya. Kita sebagai posisi istri, ya kita juga artinya kalau nggak beres dengan masa lalu kita, pasti itu semua bisa terjadi. Itu semua ada benang merahnya. Jadi memang penting sebelum menikah kita sama-sama pastikan emosi kita sudah sembuh. Fokusnya jangan sama manusia. Kalau kita mengandalkan suami atau istri, jadi saya selalu bilang sama pasangan, ingat ya, sumber kebahagiaan kita bukan pasangan kita. Sumber kebahagiaan itu tetap Tuhan. Kita belajar yang namanya mengasihi sebagai sebuah keputusan, bukan perasaan. Apapun perasaannya, sesakit apapun, yang penting adalah keputusan apa yang kita buat. Apapun yang terjadi, aku tetap memutuskan untuk mencintai dia. Waktu kita ngomong itu, keputusan menghasilkan kekuatan. Amin. Nah, jangan pernah tunggu kuat baru buat keputusan. Kita tidak pernah kuat sampai kita buat keputusan. Dan keputusan yang terpenting dalam hidup kita adalah untuk tetap mencintai pasangan kita, apapun keadaannya. Yang paling penting dalam hidup ini adalah pernikahan, karena Tuhan tidak menaruh kebahagiaan di dalam kekayaan atau jabatan, tapi dalam hubungan pernikahan. Salah satu keputusan terpenting yang saya buat, ini keputusan ya. Iya. Oke, saya memutuskan saya mau bangun pernikahan saya. Mulai tahun 92, saya sudah terlibat dengan dosa perzinahan. Nah, lalu tahun 96 kami menikah. Ya, tahun pertama, tahun kedua saya bisa kuat tidak kembali melakukan dosa perzinahan itu. Tetapi masuk tahun ketiga, ya ketika sudah mulai punya anak, akhirnya saya kembali lagi jatuh. Sampai akhirnya tahun 2001 saya mulai berani lebih jauh lagi, bukan cuma berzina, tapi saya sudah mulai punya selingkuhan waktu itu. Desember 2001 itu bulan puasa, saya berusaha untuk merebut kembali tim dengan kekuatan saya. Apa yang saya pakai dengan kekuatan saya sendiri sama sekali nggak mengubah suami saya. Akhirnya Januari 2003, surat cerai secara resmi keluar dari pengadilan. Penyebab perceraian bukan hanya tim, tapi ada sayanya juga. Jadi saat-saat saya mulai bimbang, saat saya lihat tim kok mulai tambah kacau, Tuhan bilang fokusnya hanya kepada janjiku pada Tuhan. Tapi saya belajar saat tunduk, saat saya
mau berubah, perubahan suami saya dan perubahan Tuhan kerja luar biasa. Dan akhirnya 31 Mei 2008 kami diteguhkan kembali di Abba Love Serpong. Paling tidak ada 5 hal ya yang berperan memulihkan hubungan pernikahan kami. Yang pertama tentu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua adalah istri yang mau mengampuni saya. Yang ketiga, doa yang dilakukan oleh istri dan anak saya. Dan yang keempat, kebiasaan baca firman Tuhan yang saya mulai lakukan ketika saya justru sudah berpisah dengan istri. Dan yang kelima, faktor yang kelima yang berperan dalam proses pemulihan kami adalah kami punya seorang mentor. Ya, oleh sebab itu penting sekali saudara yang sedang mengalami pergumulan dalam pernikahan, saudara harus punya komunitas. Saudara harus punya mentor yang setia mendampingi saudara. Shalom Bapak Ibu, Shalom. teman-teman semua, untuk Dewasa Muda. Seperti yang kita sudah lihat di video ini, tujuan kami di sini adalah mengajak pasangan-pasangan muda untuk ikut dalam seminar dan retret Pasutri yang akan diadakan tanggal 11 dan tanggal 18 serta 19 di bulan Februari nanti. Kami salah satu pasangan yang mengikuti retret pertama. Pada saat mengikuti retret itu usia pernikahan kami hampir 9 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Pada saat itu saya ngerasa sebenarnya rumah tangga saya kayaknya baik-baik aja gitu loh. Jadi kayak kita nggak pernah ada konflik yang besar, nggak pernah ribut yang kayak teman-teman yang Tom and Jerry gitu kan. Tapi puji Tuhan kami bisa lalui 9 tahun itu gitu. Pada saat Biaya sih ingin mengadakan retret itu kita cuman ya udah yuk partisipasi aja gitu kan. Sekalian kita belajar gitu. Ternyata pada saat pembicaranya gitu, salah satu pembicaranya itu yang pertama kali kesaksian itu saya benar-benar diingatkan dengan posisi peranan saya sebagai seorang istri, khususnya saya gitu kan. Karena selama ini kan dengan 3 orang anak itu cukup sibuk, apalagi waktu itu saya bekerja gitu kan. Jadi waktu untuk kita berdua gitu kan, komunikasi ataupun untuk we time-nya kami gitu, itu sulit banget gitu loh. Alasannya ya udahlah anak dulu gitu kan. Jadi pada saat itu saya ngerasa benar-benar bersyukur dengan kesaksian pembicara. Saya benar-benar diingatkan bahwa istri pun selama ini kan pasangan yang ada di samping kita pada saat bangun tidur sampai malam kita tidur pun orang yang di sebelah kita gitu kan. Bagaimana cara saya untuk selalu menghargai, selalu untuk menjadi support gitu kan. Gimana kita harus membangun hubungan yang harmonis supaya kita pun bisa membawa keluarga, anak-anak kami tuh lebih dekat lagi sama Tuhan gitu. Kami bersyukur lewat retret yang sudah diberikan oleh komunitas ini, yang disediakan oleh gereja untuk pasangan-pasangan muda khususnya, biar kita sama-sama belajar lagi, sama-sama saling mengerti pasangan kita gitu kan, sampai usia tua nanti pun kita berharap Tuhan selalu pimpin, Tuhan selalu sertai. Untuk itu kami menghimbau untuk teman-teman rekan dan pasangan muda lainnya, ayo join gitu. Kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama mau semakin membuat hubungan, terutama hubungan suami istri semakin harmonis dan semakin diberkati tentunya. Seperti yang sudah disebutkan di iklan tadi, itu ada 2 hari teman-teman. Jadi dengan biaya 500.000 per orang, jadi sempatkan diri kalian, siapkan waktu untuk mengikuti seminar dan retret Pasutri ini. Kami percaya ketika kami pasangan-pasangan muda di BSI dipulihkan dan kami diberkati, kami percaya itu semua akan menjadi berkat buat teman-teman yang akan mengikuti di Pasutri kedua nanti. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, berikan tepuk tangan luar biasa. Jadi buat pasangan muda jangan lupa untuk daftar ya. Kita mau sama-sama diberkati. Kita teman-teman bersama-sama diberkati Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari siapkan hatinya kita. Terima kasih Tuhan kau baik. Singer-singer akan menyanyikan satu pujian.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyatakan bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, nyatakan dengan iman. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. nyatakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. nyatakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu saya serahkan kepada Bapak bicara. selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku
dan peliharaku seumur hidup. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan kekal selama-lamanya. Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Yang kami panggil namamu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kiranya ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena ibadah ini meninggikan, memuliakan Engkau. Kami buka hati kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Berbicaralah kepada kami, hati kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya diberikan tema tentang Injil keselamatan. Mari kita akan berbicara tentang hal yang penting hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia. Nama apakah itu? Nama Yesus. Selain nama Yesus tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita. Katakan amin. Saudara-saudara, apa sih yang disebut dengan Injil itu? Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia. Kenapa dia harus menjadi juru selamat? Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu telah mendatangkan maut bagi manusia. Dan tidak ada satupun di antara manusia yang bisa menyelamatkan kita. Itulah sebabnya Tuhan, dia harus sendiri turun ke dalam dunia ini untuk datang menyelamatkan manusia. Ini adalah kabar baik. Katakan amin. Ini adalah kabar baik. Katakan amin. Ini adalah kabar baik. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat yang kita baca ini meneguhkan kebenaran ini bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia selain nama Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang kekasih, itulah sebabnya kita bukan hanya menerima keselamatan itu dari Yesus dengan percaya kepada Yesus, tapi kita juga harus pergi menyampaikan berita baik ini kepada orang lain. Katakan amin. Ada dua kata yang Yesus katakan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah marilah. Dia mengundang kita semuanya. Marilah kamu yang letih, lesu, beban berat. Aku, kata Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi saudaraku, setelah kita nerima kelegaan, maka ada kata kedua yang kita juga harus taati, yaitu pergilah. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Jadi saudara, jangan hanya terima dari Tuhan, tapi kita juga harus pergi memberi kepada orang lain. Katakan amin. Bukan hanya terima keselamatan, tapi harus pergi beritakan keselamatan kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, kenapa kita ini harus pergi dan beritakan Injil itu? Alasan yang pertama, karena semua orang membutuhkan Injil. Tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang tidak membutuhkan Injil. Kenapa semua manusia membutuhkan Injil? Alkitab berkata demikian. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah
kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kenapa setiap manusia membutuhkan Injil? Alkitab berkata, karena Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kalau orang ingin selamat, maka saudaraku dia harus mendapatkan Injil, menerima Injil, percaya pada Injil. Tidak ada jalan lain orang untuk selamat selain dia percaya pada Injil. Dan semua manusia membutuhkan keselamatan. Tidak ada satupun manusia yang mau masuk neraka, binasa di neraka. Semua manusia ingin mendapatkan kehidupan kekal di sorga. Katakan amin. Itulah sebabnya semua manusia membutuhkan Injil. Ini alasan pertama Bapak Ibu. Kenapa kita harus pergi dan bersaksi tentang kabar baik ini? Karena semua manusia membutuhkan Injil kabar baik ini. Itulah sebabnya kita harus pergi. Dan kita harus pergi sekarang. Jangan menunda-nunda. Jangan suka tarsok. Entar besok. Orang yang suka tarsok, dia akan tiba pada sebuah jalan yang nama jalan itu never, tidak pernah. Jadi kalau saudara suka tarsok, entarlah besok saya melayani, saudara pasti tidak pernah akan melayani. Kalau saudara berkata begini, entarlah besok baru saya bertobat, saudara tidak pernah akan bertobat. Kalau saudara berkata, entarlah besok baru saya sungguh-sungguh percaya, saudara tidak pernah akan percaya sungguh-sungguh. Kalau saudara berkata, entarlah besok baru saya pergi bersaksi, beritakan Injil, saudara tidak pernah akan pergi beritakan Injil. Karena itu jangan suka nunda-nunda, jangan suka tarsok. Hari ini, setelah saudara dengar khotbah hari ini, rohmu berkobar-kobar, rohmu menyala-nyala. Saudara keluar dari tempat ini, beritakan Injil, saksikan kabar baik kepada orang yang saudara temui. Katakan amin, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Nah, kenapa kita tidak boleh menunda-nunda untuk bersaksi? Tidak boleh menunda-nunda untuk beritakan kabar baik ini. Karena setiap detik, ada orang yang meninggal. Saudara, menurut statistik orang meninggal, 1 detik itu ada 3 orang meninggal. Itu berarti dalam 1 menit ada 180 orang meninggal. Dalam 1 jam ada 10.800 orang meninggal. Dalam 1 hari ada 259.200 orang meninggal. Dalam 1 tahun ada 94.608.000 orang meninggal. Dan ternyata 2/3 orang yang meninggal itu belum mendengarkan Injil. Itu berarti ada 63.103.000 orang, 536 orang yang tidak pernah mendengarkan Injil setiap tahun ketika orang itu meninggal. Dan mungkin orang itu adalah ada di antara mereka keluargamu sendiri, orang dekatmu, teman-temanmu. Mereka tidak mendengar Injil karena saudara tidak pernah bersaksi kepada mereka. Padahal tiap hari saudara bersama dengan mereka. Tiap hari mungkin saudara makan dengan mereka. Tiap hari saudara ngobrol dengan mereka. Tiap hari saudara kerja dengan mereka. Tapi saudara tidak pernah bersaksi tentang Injil kepada mereka. Saudara hanya bicara, cerita tentang sinetron. Saudara hanya cerita tentang kungfu, film-film yang di Netflix. Saudara tidak pernah cerita tentang Yesus yang menjadi juru selamat mereka. Itulah sebabnya mereka mati dalam keadaan binasa. Saudara, setiap detik ada orang yang mati binasa. Dan kita harus punya beban untuk orang-orang ini. Itulah sebabnya jangan menunda-nunda. Alasan yang lain kenapa kita tidak boleh menunda-nunda untuk segera beritakan Injil. Karena kesempatan itu tidak pernah terulang kembali. Kalau saudara dapatkan sebuah kesempatan, maka gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Setiap detik adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi tentang Yesus. Katakan amin. Ada seorang kaisar namanya Kublai Khan. Dia ini adalah kaisar Mongolia yang terkenal.
dia cucu dari Kaisar Genghis Khan. Ini lebih terkenal lagi nih Genghis Khan. Saya kira kita semua tahu Genghis Khan. Dan dia waktu memerintah, Kublai Khan ini menguasai seluruh Asia, Indochina, dan Eropa Timur. Dan Kublai Khan ini berteman dengan Vasco da Gama. Vasco da Gama ini adalah seorang penjelajah dari Eropa. Dan waktu tiba di Mongolia berteman dengan Kublai Khan. Dan rupa-rupanya Vasco da Gama ini juga bersaksi tentang Yesus kepada Kublai Khan. Kublai Khan ini kemudian tertarik. Lalu dia minta kepada Vasco da Gama, nanti kalau kamu kembali ke Eropa, tolong sampaikan kepada Paus Gregorius V untuk mengutus 100 orang misionaris supaya bisa menginjili Mongolia ini. Tapi saudara-saudaraku, ternyata permintaan ini tidak dipenuhi. Kenapa? Mungkin karena medannya sangat berat pada waktu itu. Transportasinya sangat sulit sehingga Paus Gregorius V tidak mengirimkan 100 orang misionaris. Bukan hanya 100, 1 orang pun tidak dikirim. Dan saudara tahu, sayang sekali hari ini Mongolia bukan menjadi negara Kristen, tapi hari ini Mongolia menjadi negara Buddhis. Sayang sekali. Seandainya pada waktu itu ada misionaris yang diutus ke Mongolia untuk mengabarkan Injil, maka mungkin hari ini Mongolia telah banyak dimenangkan untuk Tuhan. Saudara lihat, kesempatan itu tidak bisa terulang kembali. Karena itu kalau saudara dapatkan kesempatan harus terus bersaksi. Kabarkan kabar sukacita kepada banyak orang. Dan kadang-kadang Tuhan pakai saat-saat kritis dalam hidup kita untuk bersaksi. Kadang-kadang Tuhan adakan satu situasi-situasi yang gawat. Dan justru di situasi gawat itulah Tuhan mau kita bersaksi. Saya ingat tahun 87. Waktu itu saya masih berusia 24 tahun. Masih muda, bersemangat, berkobar-kobar melayani Tuhan. Saya datang ke kota Jakarta, hijrah dari Makassar ke kota Jakarta. Saya sekolah di Seminari Bethel. Saudara-saudara, itu 36 tahun yang lalu. Dan satu hari saya ini jalan-jalan di Pasar Senen. Pasar Senen sekarang dengan 36 tahun yang lalu beda sekali. Waktu itu masih ada terminal bus. Saya jalan-jalan di terminal dan tiba-tiba saya dipiting leher saya dari belakang. Zet. Dan saya kaget sekali. Dan ketika pitingan saya dilepas dan saya dihadapkan dengan seorang yang hitam, badannya gempal. Dan orang itu berkata begini, serahkan uang kamu. Dia pegang pisau, saudara, pisau kecil. Serahkan uang kamu. Wah, seumur-umur saya nggak pernah ditodong. Tapi saudara tahu, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah keberanian. Saya tunjuk orang itu, saya berkata, semua uang saya akan berikan kepada kamu. Tapi dengarkan, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Dan saudara tahu, waktu dia dengar kata, Tuhan Yesus mengasihi dia. Tiba-tiba, dia yang tadinya begitu garang, jadi lemes. Dan waktu saya lihat dia lemes gitu, saya lalu rangkul dia, saya bawa agak ke tepi. Dan saya mulai bersaksi kepada dia. Dan saya mendoakan dia. Dan saya bilang, saya tinggal di Seminari Bethel. Kalau kamu ada apa-apa, kamu datang ke Seminari Bethel, saya senang untuk menolong kamu. Dan hari itu saya menangkan 1 jiwa preman loh. Dalam situasi gawat, kadang-kadang Tuhan ciptakan. Untuk apa? Supaya kita bisa bersaksi. Dan saya tahu itu kesempatan yang luar biasa. Dan kesempatan seperti itu tidak pernah akan terulang lagi. Dan memang sampai hari ini saya nggak pernah ditodong lagi, saudaraku. Jadi kalau saudara mendapatkan situasi-situasi kritis dalam hidupmu, ingat baik-baik. Tuhan mau saudara menggunakannya menjadi kesempatan untuk bersaksi. Jadi kenapa kita harus pergi dan bersaksi beritakan Injil? Karena semua orang, setiap orang membutuhkan Injil. Alasan yang kedua, karena Tuhan memerintahkannya.
Markus 16 ayat 15-16 berkata, lalu ia, Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini adalah perintah Tuhan. Dan karena ini adalah perintah Tuhan, kita harus mentaatinya. Kita harus pergi dan bersaksi. Dan ini alasan yang kedua, kenapa kita harus pergi bersaksi. Karena Tuhan yang perintahkan kita. Kalau pendeta yang perintahkan saudara, tidak usah terlalu taat. Jangan-jangan perintah pendeta itu bukan perintah Tuhan. Jangan-jangan perintah kedagingannya. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan, kita harus taat. Kita harus pergi, kita harus bersaksi. Karena Tuhan yang memerintahkan kita. Sayangnya, tidak semua orang Kristen mentaati perintah ini. Menurut Todd Johnson, waktu dia menyampaikan di World Christian Trend tahun 2007, ternyata 95% orang Kristen tidak pernah menangkan jiwa walaupun hanya satu. Dia sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun jadi orang Kristen, tidak pernah menangkan jiwa walaupun hanya satu. Coba tanya kiri kanan, berapa jiwa kau menangkan? Tanya sekali lagi, berapa jiwa yang kau hilangkan? Ada banyak orang Kristen, karena mulutnya yang terlalu kreatif, akhirnya menghilangkan jiwa. Orang jadi kecewa, tidak mau lagi ke gereja. Kenapa? Mulutnya yang terlalu kreatif. Karena perbuatannya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga orang lain mundur dari Tuhan. Jangan jadi orang Kristen menghilangkan jiwa. Kita harus jadi orang Kristen yang menangkan jiwa. Ternyata 85% orang Kristen tidak pernah bersaksi. Ini tentunya sangat memprihatinkan sekali. Dan kalau toh bersaksi maka 90% penginjilan hanya ditujukan kepada orang Kristen dan bukan kepada unreached people. Kalau toh orang Kristen bersaksi, maka dia hanya bersaksi kepada sesama orang Kristen, bukan kepada orang yang belum percaya. Ada banyak orang Kristen jadi jago kandang, hanya bersaksi, berani bersaksi kalau dalam kandang. Kalau ada dalam komunitas orang Kristen, dia baru bersaksi. Tapi kalau dia ada di luar komunitas orang Kristen, dia diam membisu, nggak berani bersaksi. Sehingga ada banyak terjadi, kita ini hanya memenangkan jiwa dari gereja ke gereja. Itu bukan menangkan jiwa, kita pindahkan jiwa. Kita ini bukannya menangkan jiwa dari dunia dibawa ke gereja. Tapi kita pindahkan jiwa dari gereja lain ke gereja kita. Kita ini pindahkan ikan bukan dari laut ke dalam kolam. Tapi kita pindahkan ikan dari kolam ke kolam. Kita pindahkan, saudara-saudaraku, padi bukan dari ladang ke lumbung. Tapi kita pindahkan dari lumbung ke lumbung. Kita perlu bertobat. Kita perlu bersaksi bukan hanya kepada sesama orang Kristen. Tapi kita juga perlu bersaksi kepada orang yang bukan Kristen. Katakan amin. Saudara-saudara, jadi ini alasan kedua karena Tuhan yang perintahkan. Makanya kita harus mulai gemar untuk bersaksi. Sekali lagi, bukan hanya kepada sesama orang Kristen. Tapi juga kepada unreached people, orang yang belum percaya kepada Tuhan. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus pergi dan beritakan Injil? Karena jiwa-jiwa sudah siap untuk dituai. Dalam Yohanes 4 ayat 35, Tuhan Yesus berkata begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihat sekelilingmu.
Pandang ladang-ladang yang sudah menguning, matang untuk dituai. Jadi ini jiwa-jiwa sudah siap untuk dituai. Kita ini tinggal mengayunkan sabit dan kita akan bisa menuai jiwa-jiwa. Masalahnya kita ini terlalu malas untuk mengayunkan sabit. Kita hanya duduk diam manis di dalam gereja, tidak pernah mengayunkan sabit sehingga tuayan yang sudah menguning itu tidak dituai, malah membusuk di situ. Kita perlu bertobat, saudaraku. Mari kita ayunkan sabit kita. Ladang sudah menguning kok. Kenapa kita tidak segera bersaksi kepada mereka, bawa mereka datang kepada Tuhan? Menurut Barna Research Group, ini adalah badan riset yang sangat kredibel di Amerika. Ada banyak hasil risetnya ini digunakan oleh gereja-gereja di Amerika untuk memajukan gereja mereka. Nah, coba kita melihat. Barna Research Group ini mengadakan riset bagaimana orang pertama kali menjadi orang percaya. Jadi orang yang tadinya tidak percaya, mereka jadi orang percaya. Nah, bagaimana mereka bisa jadi orang percaya? Ternyata melalui pelayanan televisi hanya 1%. Padahal ini kan mahal kan, biaya yang besar loh. Kalau saudara mau masuk di televisi, itu durasi 30 menit bisa jutaan bayarnya. Padahal efektivitasnya hanya 1% menangkan jiwa. Bisa dimaklumi, kenapa? Karena biasanya siaran rohani Kristen televisi hanya didengar oleh sesama orang Kristen. Betul tidak? Jarang sekali orang yang bukan Kristen, yang belum percaya mau ngikuti siaran rohani Kristen di televisi. Jarang. Makanya tidak heran hanya 1% efektivitasnya. Siaran radio hanya 3%. Ini pun biayanya mahal loh. Saudara mau masuk radio, mau siaran, mahal biayanya. Tapi efektivitas 3%. Kenapa? Karena memang siaran radio Kristen hanya didengar oleh sesama orang Kristen. Saudara, jarang orang yang bukan Kristen nih, lalu dengan sengaja putar siaran radio Kristen hanya untuk mendengar khotbah. Jarang ada. Makanya hanya 3% menangkan jiwa. Bukan berarti kita tidak perlu pelayanan TV, pelayanan radio. Perlu untuk bisa menambahkan, menguatkan iman orang Kristen. Bukan untuk menangkan jiwa orang bukan Kristen. Lalu pelayanan crusade, penginjilan KKR besar, itu hanya 6% loh. Padahal kan biayanya lebih besar lagi kan. Kita kalau bikin KKR di Stadion Bung Karno, wah itu miliaran biayanya. Tapi juga hanya 6% menangkan jiwa. Kenapa? Bisa dimaklumi. Biasanya KKR besar di stadion-stadion, lapangan terbuka juga dihadiri oleh apa? Orang-orang Kristen doang. Betul tidak? Ya kan? Apalagi kalau KKR besar itu dimobilisasi kan. Gereja A ditaruh satu bus untuk apa? Ngangkut jemaat, bawa ke stadion. Jadi yang datang kumpulan orang Kristen. Makanya jarang sekali bisa menangkan orang yang bukan Kristen. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak perlu KKR di stadion. Perlu juga untuk menyegarkan rohani orang Kristen. Tapi bukan untuk mencari jiwa yang bukan Kristen. Nah, melalui penginjilan jalanan itu hanya 10%. Tapi coba lihat, ini yang sangat besar. Melalui persahabatan, 30%. Padahal ini kan biayanya murah, betul tidak? Kalau kita ini nginjili teman kita, teman satu kantor, teman satu lingkungan, teman di RT, di RW, kan hanya, saudaraku, biayanya murah. Kita ajak makan, bakso satu mangkok, teh botol satu botol. Biayanya paling berapa? Hanya berapa ribu, tapi kita bisa saksi kepada mereka, kita bisa menangkan satu jiwa. Dan ini lebih besar lagi, tidak ada biaya, yaitu melalui family, keluarga, 50%. Ada banyak orang dimenangkan
Karena diajak oleh keluarganya datang kepada Tuhan. 50%, enggak ada biaya loh. Nah saudara, kenapa kita tidak mulai menginjili keluarga kita? Kenapa kita tidak mulai bersaksi kepada keluarga kita? Kenapa kita tidak mulai di dalam keluarga kita sendiri? Kenapa kita begitu sibuk melihat di luar? Padahal orang-orang di sekitar kita, mereka ladang yang sudah menguning. Coba kembali kepada ayat tadi. Yesus berkata begini, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, matang untuk dituai. Ladang menguning, matang dituai ada di mana saudaraku? Di sekeliling kita. Artinya ini orang-orang dekat kita ini, teman-teman kita ini keluarga kita ini. Ini ladang yang sudah menguning. Mari kita bersaksi kepada mereka. Doa sungguh-sungguh untuk mereka. Dan kita akan bisa menangkan buat mereka. Saya adalah orang Kristen pertama. Dan satu-satunya orang percaya dalam keluarga besar saya. Saya 7 bersaudara. Saya anak ke-6. Tidak ada satupun yang percaya Tuhan. Papa mama saya juga tidak percaya Tuhan. Mereka adalah penyembah agama leluhur. Tahun 83, saya bertobat, saya lahir baru. Dan saya seorang pemuda yang sangat berkobar-kobar. Kemana saya pergi, saya bersaksi. Di teman-teman saya, di kampus saya bersaksi. Di tetangga saya bersaksi tentang Yesus. Sehingga waktu itu saya sudah dijuluki pendeta. Rupa-rupanya mereka bernubuat buat saya. Benar-benar saya jadi pendeta, saudara. Jadi saya begitu semangat. Nah, saya punya beban kepada keluarga saya. Tiap hari saya doa buat mereka. Tiap hari. Hari-hari tertentu saya puasa untuk mereka. Dan saya juga bersaksi kepada mereka. Waktu itu saya tinggal sendiri di kota Makassar. Karena kakak-kakak saya mereka sudah menikah, mereka pindah ke kota lain. Dan bagaimana caranya saya bersaksi kepada mereka? Saya tulis surat kepada mereka. Saya saksikan bagaimana Tuhan mengubahkan saya. Dan saya ajak mereka supaya mereka juga bisa percaya sama Tuhan. Dan dulu kan belum ada WA. Ya, dulu belum ada email, belum ada. Kita ini kirim surat tuh. Ya, kirim surat paling cepat pakai pos kilat khusus gitu ya. Ya, kita tempel perangkok kirim. Bersaksi kepada mereka lewat surat. Kepada mama saya bersaksi. Kepada papa saya bersaksi. Saya bersaksi, saya doa. Berapa lama? Bertahun-tahun. Bukan hanya 1 bulan, bertahun-tahun. Saya doa, saya saksi buat mereka. Dan kemudian hasilnya mulai nyata. Saudaraku, dimulai dari adik saya. Bersama dengan istrinya. Membuka hati, terima Yesus. Dan mereka menjadi orang percaya. Menyusul mama saya. Mama saya ini penyembah agama leluhur yang sangat taat. Tidak ada hari-hari besar agamanya yang dilaluinya. Itu dia sangat taat. Pergi ke kelenteng, sembayang di situ. Waktu saya masih kecil saya suka diajak ke kelenteng, sembayang di situ. Mama saya taat sekali. Tapi satu hari mama saya bisa bilang begini. Hengki, aku mau ke gereja, bawa mama ke gereja. Dan saya bawa dia ke gereja. Beberapa bulan kemudian dia minta dibaptis. Dan waktu mama saya masuk kolam baptisan, saya menangis terharu. Menyusul papa saya. Papa saya sebelum meninggal. Papa saya, saudaraku, pernah kecewa kepada orang Kristen. Makanya dia tidak pernah mau jadi orang Kristen. Kenapa? Pernah kecewa sama orang Kristen. Ditipu oleh orang Kristen. Jadi orang Kristen jadi batu sandungan bagi papa saya. Tapi papa saya sebelum meninggal, dia kemudian buka hati, terima Tuhan. Dan saya yang mendampingi papa saya. Saya yang memimpin dia di dalam doa. Membuka hati, terima Tuhan. Papa saya mati sebagai orang percaya. Lalu kemudian menyusul beberapa ponakan saya. Menyusul kakak-kakak saya. Yang paling terakhir adalah kakak sulung saya perempuan. Itu dia tinggal di Sulawesi Tengah. Dia telepon saya, Hengki, saya mau ke kota Jakarta, mau berobat. Tapi saya juga
mau dibaptis sama kamu. Dan betul dia datang ke Jakarta setelah dia berobat. Saya baptiskan dia. Beberapa bulan sebelumnya suaminya juga telepon saya. Hengki, saya mau berobat di Jakarta tapi tolong kamu baptis saya juga. Dan saya baptiskan ipar saya ini. Beberapa tahun sebelumnya kakak laki-laki saya. Ini orangnya galak sekali. Saya ingat waktu saya izin sama dia mau jadi pendeta. Saya bilang, kok saya mau jadi pendeta, boleh enggak? Dia marah. Apa? Kamu mau jadi pendeta, mau makan batu? Jadi dia pikir pendeta itu penghasilannya enggak ada, makannya nanti makan batu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan sampai hari ini. Saya enggak pernah makan batu, saudara. Tapi kemudian kakak saya ini bersama dengan istrinya juga buka hati. Dan saya yang baptiskan mereka. Dan waktu saya baptiskan kakak saya, sengaja agak lamaan di dalam. Waktu masukkan ke dalam air sengaja agak lamaan, baru keluarin. Dan hari ini, semua saudara saya, kami 7 bersaudara, telah menjadi orang percaya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Melalui keluarga 50%. Kenapa kita begitu tidak melihat peluang yang luar biasa ini? Saya mendorong setiap Bapak Ibu, mulai bersaksilah kepada keluargamu. Kalau ada keluargamu yang belum percaya Tuhan, ini ladang yang sudah menguning. Saksi kepada mereka. Doa kepada mereka, puasa untuk mereka. Saya percaya satu hari nanti kita juga bisa menuai. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa biar apa yang saya sampaikan ini bisa menggugah hati saudara-saudara untuk mulai bersaksi tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu dengan. Amin, amin. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu
beberapa saat ini, saudara tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kalau saudara menyadari ada keluargamu yang belum percaya kepada Tuhan, dan saudara rindu untuk bersaksi kepada mereka, saya mau berdoa biar Roh Kudus menolong saudara, memberikan keberanian dan mengurapi saudara. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Kalau saudara menyadari ada temanmu, apakah teman kantor, teman di tetangga, teman fitness, teman mungkin di lingkungan, dan mereka belum percaya, dan saudara mau bersaksi kepada mereka, tapi saudara sangat takut. Saya mau berdoa biar Roh Kudus kasih keberanian kepada saudara. Taruh juga kedua tanganmu di dadamu. Shikara mata shandara lama-lama. Sandara lama-lama. Hamba berdoa Tuhan bagi umatmu, biar Roh Kudus menolong mereka, mengurapi mereka, memberi keberanian kepada mereka untuk pergi dan bersaksi tentang Yesus. Tuhan tolong urapi mereka, dan kesaksian mereka powerful, kesaksian mereka memenangkan jiwa, kesaksian mereka memulihkan orang. Tuhan pakai setiap mereka. Terima kasih Tuhan, dan biar seisi rumah kami menjadi orang percaya. Teman-teman kami juga bisa diselamatkan oleh Tuhan. Pakailah semua kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Saudara diberkati firman Tuhan, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya, haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ada dua hal saya tangkap. Satu, begitu pentingnya berita ini. Karena di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Manusia mati gampang saja. Dan kalau dia mati di luar Tuhan, mereka akan masuk dalam neraka.
Ini yang harus kita perhatikan. Kedua, yang memerintahkan beritakan Injil adalah Raja di atas segala raja. Tuhan yang Maha Kuasa, yang mencintai kepada tiap anak-anaknya, mencintai jiwa-jiwa. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan bagi kami sekalian. Biar kami pegang firman Tuhan dan kami lakukan untuk memberitakan kabar baik ini. Kabar keselamatan bagi manusia. Terima kasih. Dan Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara, karena tiba saatnya kita akan berpisah, Tuhan kiranya berkati. Karena itu, terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal itulah Yesus, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian, hari lepas hari, melayani pekerjaan Tuhan, sampai Dia datang kembali, dan kita terangkat dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata, amin. Tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan menyelamatkan.